Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang ke-33, Allah mengatakan fa'idha ja'atis sakhah. Allah mengatakan fa'idha ja'atis sakhah, dan apabila datang suara sakhah yang membuat bising telinga, yang memekakkan telinga, ya, maksudnya yang bikin, ya, yang suara yang membuat telinga menjadi sakit, ya, suara yang sangat keras sekali, memekakkan telinga, sakhab. Ya, yang dimaksud dengan sakhab di sini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa as-sakhab, kata beliau, adalah ismul akhar min yaumil qiyamah, nama lain dari hari kiamat. Jadi kata beliau, ya, jika telah datang, maksudnya di sini artinya telah datang kondisi hari kiamat di dalam rangka untuk memperingatkan dan sekaligus yukhawwif, mempertakuti, ya, mempertakuti hamba-hambanya dengan datangnya hari tersebut. Ini kata Ibnu Abbas, makna as-sakhab. Beda yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya At-Tabari, beliau mengatakan bahwa as-sakhab ini adalah salah satu di antara sifat tiupan sangkakala. Ya, as-sakhab adalah salah satu di antara sifat tiupan dari sangkakala. Dan ini juga yang hampir sama yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan, ya, as-sakhab artinya suara yang sangat pekik sekali, suara yang sangat keras pada hari kiamat, sampai-sampai kemudian menjadikan orang yang mendengarnya itu, ya, istilahnya seperti kalau kita mendengar suara yang sangat keras yang luar biasa sampai sakit telinga itu. Maka as-sakhab itu seperti itu, ya, hampir-hampir kata Imam Al-Baghawi, hatta sampai-sampai orang yang mendengarnya itu, ya, sampai merasakan seperti tuli, sampai menyebabkan tidak bisa mendengar kembali. Ya, maka itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala fa'idza ja'atis sakhah. Namun kebanyakan para ulama tafsir, ya, lebih cenderung menyebutkan as-sakhah itu adalah tiupan sangkakala yang sangat keras, yang luar biasa. Seperti apa bunyinya, ya, wallahu ta'ala alam, tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang bentuk atau sifat seperti apa suaranya. Akan tetapi, ya, intinya bahwa tiupan yang sangat memekakkan telinga, ya, yang sangat keras luar biasa, sampai-sampai orang yang mendengarnya sakit, ya, sampai-sampai seperti itu. Ya, tujuannya adalah untuk memperingatkan dan mempertakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangankan as-sakhab, ya, karena kalau kemudian dengar serina saja, oh, kita juga udah khawatir kan, ini serina apa ini? Serina buka puasa apa serina kebakaran kan? Kalau serina buka puasa nggak ada yang khawatir, justru malah yang dirindukan, ya kan? Jadi kalau kemudian serinanya dengan suara yang sama, kerasnya juga sama, tapi ternyata munculnya sebuah peristiwa, ini juga kadang mengkhawatirkan. Tapi tiupan sangkakala, ya, sangat dahsyat suaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jadi setelah datang tiupan tadi, setelah muncul tiupan tadi, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari tersebut, Bapak Ibu sekalian, yafirru, ya, mar'u min akhihi. Pada hari tersebut manusia itu lari kucar-kacir meninggalkan saudaranya, ya, masing-masing meninggalkan saudaranya. Cuman saudaranya saja tidak, wa ummihi wa abihi, dan kemudian
kemudian juga ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, beserta istri dengan anak-anaknya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia pada hari tersebut masing-masing lari menyelamatkan diri masing-masing. Lari dari saudara kandungnya, dari saudara sebapa, dari saudara seibu, nasab ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, semua. Ya, maka dikatakan al-mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani, semua keturunannya, semua kerabatnya. Ya, semua saudara-saudaranya, siapapun. Ya, bahkan dikatakan wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya juga. Ya, mereka lari. Ibu, bapak di sini termasuk ya nenek-neneknya, kakek-kakeknya, keturunannya semua, maka ia lari dari mereka semua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumhur ya para ulama tafsir menyebutkan bahwa 3 ayat ini mengandung salah satu hikmah yang paling terbesar, bahwasanya manusia itu lari di dalam rangka karena khaif, karena dia takut dituntut atas kelalaiannya. Ya, dia khawatir, dia lari itu karena dia takut atas kelalaiannya di dalam rangka menunaikan hak-haknya mereka, di dalam rangka untuk memberikan apa yang telah Allah amanahkan kepada mereka. Ya, misalkan ada anak yang kemudian harusnya diberitakan untuk memberikan haknya kepada orang tua, selama di dunia dia lalai, maka pada hari tersebut dengan rasa takutnya maka dia meninggalkan, lari. Ini yang disebutkan oleh jumhur para ulama. Kenapa mereka lari dari haknya? Agar kemudian orang tadi tidak dituntut oleh para saudara-saudaranya, ibu dan bapaknya, dan seterusnya, keturunan-keturunannya. Maka mereka yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kebanyakan para ulama mengambil hikmahnya demikian. Akan tetapi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bahwa yauma yafirrul mar'u min akhihi, bahwasanya di dalam rangka mereka berlari karena dahsyatnya peristiwa pada hari tersebut. Ya, dahsyatnya peristiwa yang terjadi pada hari tersebut. Ini yang dikatakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Ikrimah rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa kemudian ya, ketika dikisahkan ya, sampai-sampai seperti ada suami dengan istri, ya, masing-masing kemudian mereka lari meninggalkannya, sampai-sampai mengatakan, si istri mengatakan kepada suami, "Suami macam apa kamu?" Si suami mengatakan kepada istri juga, "Istri macam apa kamu?" Sampai-sampai seperti demikian dikiaskan. Sehingga apa? Masing-masing lepas, ya, masing-masing tidak bersatu, masing-masing mencoba untuk menyelamatkannya sendiri, ya, sampai melepas tanggung jawab yang demikian. Saking ya agar kemudian tidak terbebani dari apa yang hak yang semestinya diberikan masing-masing. Sampai-sampai Ikrimah menyebutkan demikian. Kemudian di dalam hadis yang sahih hadirin sekalian bahwa menceritakan, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari di dalam pembahasan kitab syafa'ah, kitab tentang syafaat. Hadisnya cukup banyak, ya. Ada salah satu hadis yang sahih menceritakan bahwa ketika dalam kondisi seperti itu, peristiwa syafaat disebutkan bahwa ketika dimintakan kepada tiap-tiap Rasul Ulul Azmi, tahu ya Rasul Ulul Azmi yang 5 itu, Mimin, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, ya, untuk memohonkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk, maka setiap orang masing-masing mereka mengatakan bahwa aku lebih mengutamakan diriku. Ya, aku lebih mengutamakan diriku. Jadi masing-masing sibuk dengan urusannya pribadi-pribadi. Saya yang paling afdal, saya yang lebih pantas diberikan syafaat, saya yang lebih cocok untuk diberikan syafaat. Masing-masing menyatakan demikian. Padahal apa yang terjadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sampai-sampai kemudian ketika mereka datang kepada masing-masing rasul tadi, maka para rasul pun kemudian mengatakan nafsi, sendiri-sendiri. Artinya para nabi dan rasul pun tidak bisa memberikan syafaat, sehingga masing-masing mereka mengatakan, ya, pergilah kepada nabi sana, mintalah syafaat kepada nabi sana. Maka manusia semua berbondong-bondong ke sana. Ya, kemudian mereka mengatakan isfi'na, kami yang paling pantas diberikan syafaat, kami yang paling afdal. Maka Nabi pun mengatakan nafsi, sendiri-sendiri. Pergilah kepada, terus sampai pada akhirnya berakhir kepada Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya. Jadi ada yang menyebutkan bahwa yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani adalah ini peristiwa ketika masing-masing manusia meminta syafaat. Ya, yang jelas peristiwa yang sangat mencekam pada waktu tersebut, sehingga setiap manusia hanya memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Ya, orang yang kita cintai di dunia, orang yang bersama-sama dengan kita, ya, orang yang dahulunya ya, berbarengan dengan kita semua, yang ternyata di akhirat itu semua urusannya sendiri-sendiri, ya, kecuali ada pengecualian dalam beberapa riwayat, ya, yang bisa menolong kita suhbatus saleh, orang-orang yang saleh, ya, teman-teman yang saleh, ya, itu bisa menjadikan ya, syafaat, bisa menjadikan bagian ya kelak nanti di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia perbanyak yang namanya berteman dengan orang saleh. Cari teman-teman yang saleh. Ya, karena itu yang akan memberikan manfaat nanti di akhirat. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, ketika ada salah satu saudaranya, ya, ternyata yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka, maka orang yang masuk surga ini maka dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, mana itu si fulan, temanku selama di dunia, ya, yang kami selalu berpuasa bersama, sholat bersama, mengaji bersama, di mana dia? Maka Allah mengadarkan ya bahwa dia masuk dalam neraka. Ya, maka sahabat tadi mengatakan, ya Rabb, itu sesungguhnya ya dia bersama-sama denganku. Maka kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala maka dipanggilnya, ya, dari nerakanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, perbanyak yang namanya teman-teman soleh di dunia agar bisa memberikan pertolongan di akhirat kelak. Hah? Kenapa boleh? Ya, siapa aja, bukan hanya siapa orang-orang yang soleh, ya, atau orang-orang yang belajar mulai soleh. Kemudian dikatakan juga oleh Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala bahwa hari itu adalah hari yang sangat daruriyah, dikatakan, ya, hari yang sangat dipentingkan, adalah hari di mana dahsyatnya peristiwa terjadi pada hari tersebut. Ya, hari yang dimana ketika di dunia orang-orang yang dicintainya, maka pada hari tersebut sebaliknya mereka meninggalkan. Ini kata Imam Qatadah. Hari di mana ketika waktu di dunia orang-orang yang masing-masing kita punya kasih sayang, kita cintai, maka pada hari tersebut ya kecintaan tersebut sudah mulai hilang, tidak ada lagi, orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, kalau di dunia kan orang bisa mengatakan cinta selamanya, ya, tapi ketika ya cinta sampai mati, ya, tapi kalau salah satu ada yang mati, tidak mau juga suruh mati. Kenyataannya demikian, ya, mau dikatakan cinta sepenuhnya sampai mati, kalau ada salah satunya yang meninggal dunia, tidak mau juga nemani kan. Ya, di akhirat seperti itu kondisinya. Jadi di dunia orang yang dicintai, maka pada hari tersebut mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, sampai orang yang dicintai pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, masing-masing di antara kita sibuk dengan urusannya masing-masing, mengkhawatirkan diri kita. Ya, boro-boro yang namanya mikirkan saudaranya pengen nolong, ya, kadang kita gelisah dengan keadaan diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya. Kemudian ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari tersebut mempunyai urusan yang masing-masing menyibukkan. Ya. Saking sibuknya sampai lupa dengan urusan, sampai lupa dengan yang lain. Saking sibuknya dengan urusan pribadinya, dirinya, sampai-sampai tidak ingat kepada saudara yang lain. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ada sebuah hadis yang cukup panjang berkaitan tentang ayat ini. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Hatim, hadis ini cukup panjang dari jalur riwayatnya. Yang jelas wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna hufatan uratan masyatan ghurlan. Qala faqalat zawjatu, ya Rasulullah, aw yara ba'duna awrata ba'din. Qala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Aw qala ma ashghalahu 'anil nazar. Hadis ini sering saya sampaikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika dikatakan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, maka Ibnu Abbas menghubungkan dengan hadisnya bahwa kelak kalian akan dihimpun nanti di hari kiamat dalam keadaan ya khufatan, uratan, masyatan, ghurlan. Apa itu? Kata Nabi SAW, dalam keadaan yang pertama khufat. Khufat itu tidak beralas kaki. Apa namanya? Ceker. Ya. Khufat. Uratan, dalam keadaan tidak berbusana. Uratan. Ya, ariyat, uratan, ariyat. Ini mungkin salah satu hikmah ada namanya irian kali ya. Irian jadi dari bahasa Arab. Ya, ariyat itu telanjang. Mungkin ini asal usulnya irian muncul. Ya, ya Allah Taala alam, dihubungkan aja ya. Dalam bahasa Arab ariyat, maka ada istilah irian. Ya, dengan pakaian apa itu kotekannya itu mungkin ini. Uriyat, ariyat. Masyatan, kemudian dalam keadaan berjalan kaki. Masyat, ghurlan, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Ya, persis ketika bayi pertama kali baru dilahirkan, seperti itu semuanya kondisinya. Tidak beralas kaki, nggak pakai baju, ya, kemudian tidak berkhitan semua. Faqalat zawjatuhu, maka salah seorang istri beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, awala yara ba'duna aurata ba'din. Ya Rasulullah, apakah sebagian dari kita kemudian melihat aurat yang lainnya? Maka Nabi mengatakan, qala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari tersebut masing-masing orang itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, boro-boro melihat gitu ya. Tidak terlintas sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, ma asghalahu 'anil nazar. Ya, bahwa mereka sibuk dengan urusannya sendiri sampai-sampai tidak sempat yang namanya memandang satu dengan yang lain. Ya, padahal sudah dalam kondisi seperti itu. Ini ya bagaimana dahsyatnya kondisi pada waktu itu, sehingga masing-masing kita ya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dari sahabat yang mulia, dari Ibnu Abbas, dari Sa'id Ibnu Jubair, dengan lafaz yang hampir sama, menceritakan tentang ya salah satu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Abbas juga dengan sanad yang sahih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada hadis yang lain juga yang cukup sangat panjang tapi hampir sama redaksinya, ya, tentang bagaimana keadaan pada waktu tersebut.
Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yawma idzin musfirah. Dan wujuh banyak di antara wajah-wajah pada hari tersebut ya musfirah, wajah mereka kemudian berseri-seri. Ya, musfirah diambil dari kata al-isfar. Ya, al-isfar yang artinya cerah atau berseri-seri. Ya, yang dimaksud dengan wujuhu yawma idzin musfirah artinya wujuh ya wajah orang-orang yang beriman. Ya, jadi manusia itu pada waktu tersebut ada dua golongan. Ya, dan salah satu golongannya disebutkan ini wujuhu yawma idzin musfirah. Karena ada dalam beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya, ada yang kemudian wajahnya orang-orang kafir itu tertunduk, lesu, ya, terhina sampai seperti ini. Maka pada hari kiamat, makanya dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa wajah-wajah mereka itu ada dua golongan. Wajahnya orang-orang yang beriman, yaitu wajahnya mereka yang musfirah, yang berseri-seri, yang berbahagia, yang bergembira, dengan wajah yang satu, ya, wajah yang kemudian tunduk, ya, wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah mereka tertunduk khusyuk, ya, artinya ya wajah yang hina, ya, karena mereka orang-orang yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan orang-orang yang beriman, ya, mereka akan tampak wajah-wajah mereka dengan wajah yang berseri-seri. Ya, bukan lagi wajahnya, ya, dan hati-hati mereka juga senantiasa berbahagia, ya, artinya siap untuk kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sudah ya dikerjakannya selama di dunia dan siap untuk mendapatkan balasan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara wajahnya atau ciri keadaan orang-orang yang beriman. Dhahikatun mustabsyirah. Dhahik, tertawa. Kenapa dikatakan dhahika? Karena dia masih mensifati wajah yang sebelumnya. Wujuh jamak, maka disifati dhahika, wajah yang kemudian tertawa. Mustabsyirah, dia senang gembira. Ya, apa kalau bahasa Jawa? Sumringah. Ya. Gembira senang yang telah menguasai hati mereka, ya, dan ini bisa dilihat dari wajah-wajahnya orang-orang yang beriman, ya, karena pada waktu itu sudah mulai dicirikan mereka wajah-wajah di mana penduduk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mustabsyirah. Kenapa dikatakan mustabsyirah itu gembira ria? Karena berasal dari kata busyra atau bisyarah. Maka disifati wajah yang kemudian mendapatkan kabar gembira itu namanya mustabsyirah. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian datang berita kepada Bapak Ibu sekalian atau datang seseorang memberikan kabar gembira, maka yang pertama kali terlihat adalah ekspresi wajahnya, ya. Belum ada ceritanya orang datang memberikan kabar gembira, kemudian wajahnya bersedih, kemudian anggota lainnya bergembira, jarang, ya. Bisa nggak? Wajahnya ekspresi sedih, kemudian yang lainnya bergembira, dibagi? Nggak bisa, ya? Nggak bisa. Ya, pertama kali ketika kemudian datang kepada diri kita kabar gembira, maka yang pertama kali dilihat ekspresinya adalah wajahnya. Ya kan? Sama sebaliknya, ketika diberikan kemudian kabar yang kurang mengenakan, maka akan terlihat juga dari ekspresi wajahnya. Maka wajah yang riang gembira, wujuh apa dikatakan? Dhahikatun mustabsyirah, wajahnya orang-orang yang beriman setelah Allah mengabarkan kepada mereka tentang balasan berupa surganya, maka wajah mereka lantas kemudian bergembira. Maka ini yang disebut dengan, ya, dikatakan dhahikatun mustabsyirah. Mustabsyirah
ya dari kata mutabasyirah, artinya busra, kabar gembira telah datang kepada mereka, ya karena apa? Ya, dalam riwayat yang lain dalam tafsiran dikatakan karena di samping itu juga malaikat, ya, malaikat menyambut mereka, ya dikatakan malaikat menyambut mereka sampai-sampai mengatakan salamun alaikum, ya di dalam surat Az-Zumar, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kesejahteraan, keselamatan bagi kalian, kebaikan untuk kalian, ya untuk kemudian dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas wajahnya berseri-seri, dhahikatun mustabsyirah. Kemudian Allah berfirman dalam surat ayat yang ke-60, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Dan banyak juga kata Allah Subhanahu wa taala, banyak juga pada hari itu ya wajah-wajah mereka yang kemudian ditutupi dengan ghabara, dari kata ghubar, debu, ya 'alaiha ghabara. Jadi ini bahasa balaghah, ya seninya di dalam Al-Quran, bahasa seni di dalam Al-Quran, ya bahwasanya yang dimaksud dengan wajah yang tertutup debu ini wajah yang buruk, ya wajah yang jelek, wajah yang buruk, ya, sebagaimana kalau orang kemudian wajahnya tertutup dengan debu, jadi apa? Jadi nggak bagus. Biarpun ganteng, biarpun cantik, kalau kemudian ditutupin dengan debu, jadi nggak bagus. Maka dalam Al-Quran dikatakan wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Jadi wajah mereka, banyak juga di antara mereka yang wajahnya tertutup dengan debu, ya, artinya wajah mereka yang buruk, wajah mereka yang kemudian ya jelek dan yang semisalnya. Ditambah lagi tarhaquha qatra, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup gelap lagi, ya sudah tertutup dengan debu, ya sudah kemudian seperti debu tertutup, dan kemudian qatra, kegelapan bagi mereka juga, ya. Jadi ini berbeda, makanya dikatakan ada dua golongan, ya ada dua golongan bentuk atau ekspresi wajah orang-orang pada hari tersebut. Yang pertama ekspresi orang-orang yang beriman, yang kedua mereka orang-orang yang wajahnya tertutup dengan debu, wajah yang buruk, wajah yang gelap, ya artinya tampak wajah mereka adalah gelap kelabu, ya sehingga kelihatan sekali wajah mereka adalah wajah-wajah yang kemudian guluman, penuh dengan kegelapan, hitam wajah mereka. Berkaitan tentang ini dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurjibul kafirul 'irqu thumma taqa'ul 'umrah ala wujuhihim. Qala fa huwa qawlu wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu nanti akan kemudian diliputi badannya itu, tubuhnya dengan keringat yang dimilikinya, irqun, keringat. Kemudian apa lagi? Tsumma taqa'ul ghubra, dan kemudian ya tubuh mereka kemudian ditutupi dengan kegelapan. Kemudian ala wujuhihim, dan kemudian wajah-wajah mereka juga pada waktu itu ya tertutup, ya muka mereka itu tertutup dengan sesuatu yang gelap sehingga wajah mereka tampak hitam. Kemudian qala fa huwa qawluhu, maka Nabi mengatakan itulah yang dikatakan oleh firman Allah, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Ya, wajah-wajah mereka itu pada hari kiamat, muka mereka itu tertutup dengan debu. Dulu zaman kami di Afrika, di Sudan, dalam setahun itu ada tidak banyak, ada beberapa hari yang disebut dengan musim ghubar namanya. Ya ini dari kata ini ghubar. Bapak Ibu tahu sekalian musim apa itu? Musim hujan debu.
bukan hujan air, hujan debu. Ya, di Jogja belum pernah ya? Ya, ada angin, debu gembel ada. Tapi itu panas kan? Dari Pati itu kan? Kalau ini yang turun debu, Bapak Ibu sekalian, jadi dari langit yang turun debu halus. Dan itu kalau turunnya waktu siang hari atau pagi hari masih kelihatan enak, bisa menyelamatkan diri. Minimal bisa ngangkut cucian. Karena kalau cucian nggak diangkat, jadi kotor lagi yang mesti dicuci. Ya. Dan kalau siang hari, satu dengan yang lainnya masih bisa tertawa karena wajahnya tertutup dengan debu. Iya. Pernah turun siang hari. Cuman yang jadi masalah kalau pas turun malam hari. Itu luar biasa. Sudah malam, dunia ditutup dengan debu. Itu bayangkan. Jadi ciri-cirinya itu kalau mau turun hujan debu itu biasanya udaranya, anginnya akan mulai berhenti. Ya, kemudian kalau lihat ke langit, awannya berubah bukan lagi hitam, coklat. Coklat. Kalau sudah lihat seperti itu, segera langsung menuju asrama. Yang pertama kali diselamatkan adalah cucian. Yang kedua, jendela ditutup. Kalau enggak, wah, itu debunya sisanya itu luar biasa. Ya, dan itu turun beberapa menit ke depan. Ya, kalau pas turun hujan itu sepi. Jadi orang menyelamatkan diri di dalam rumahnya masing-masing, di dalam kamarnya masing-masing. Sekiranya bisa menyelamatkan diri, nggak ada yang keluar. Karena kalau keluar, seperti kayak orang ditaburi dengan debu seperti itu. Seperti ditaburi tepung. Kalau tepung kan putih, kalau ini coklat. Ya, pernah kejadian Bapak Ibu sekalian di tahun pertama. Ya, dan itu biasanya turun hujan debu itu Bapak Ibu sekalian biasanya pancaroba dari memulai musim panas kemudian menuju mau musim dingin, biasanya turun yang namanya hujan debu, dan setelah itu biasanya beberapa hari turun hujan. Ya, turun hujannya biasanya seharian penuh full, nggak bersih, habis itu nggak turun lagi nunggu setahun yang akan datang. Ya. Pernah kejadian Bapak Ibu sekalian, sedikit cerita. Jadi pas dalam kondisi panasnya luar biasa, kebiasaan orang Afrika itu paling gak betah yang namanya tidur di dalam kamar kalau musim panas. Ya, kalau tidur di dalam kamar, wah, ditambah lagi tidak ada apa? Kalau jendela dibuka musim panas itu bukan semakin adem, semakin panas. Karena hawanya hawa panas. Jadi angin tapi yang berhembusnya panas. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya disebutkan, ada hadis yang menyebutkan bolehnya seseorang menunda sholat zuhur sampai dalam kondisi cuaca agak sedikit dingin. Ya. Ada pembahasan fikih yang menyebutkan bolehnya seseorang menunda sholat zuhur, mengakhirkan sholat zuhur sampai kondisi udara mulai agak dingin karena panasnya pada waktu itu. Nabi SAW mengatakan bahwa panasnya di dunia itu adalah salah satu di antara semburan dari panasnya neraka jahanam. Ya, memang benar. Ya, kalau di zaman Nabi SAW bisa dibayangkan orang sholat langsung kemudian sujud di bumi, di tanah. Kalau pas musim panas sholat zuhur, nggak bisa sujud lama-lama. Jangankan zuhur ya, maghrib, isya, malam pun. Kalau kita sholat di tanah lapang itu panas, tanahnya itu panas. Sampai seperti itu. Nah, kembali lagi kisah tadi, kebiasaan. Jadi kalau pas musim panas itu, karena asrama itu ada 3 lantai. Kemudian di paling atas itu ada namanya sutuh. Sutuh itu atap. Ya, ya kayak apa sih? Kayak balkon itu di atas sutuh. Jadi bukan genteng. Ya, nah biasanya orang-orang Afrika itu kebanyakan kalau musim panas itu mereka ambil kasurnya, kasur lipatnya, mereka naik ke paling atas. Bawa itu. Tidur biasa. Pokoknya cari lahan yang nyaman. Itu sudah kayak ikan lagi dipanasin. Ya, pokoknya ada lahan dimanapun kosong di situ tidur. Nah, kejadian ketika tidur pada waktu itu pertengahan malam turun hujan. Turun hujan dulu. Wah, luar biasa. Jadi ekspresinya ketika bangun tidur itu saling melihat satu dengan yang lain. Wah, ketawa semua wajahnya. Ya, sudah orang Afrika gelap, ditambah lagi ditutup debu kan, masya Allah. Ya, sampai ada yang bilang, rumah kegelapan.
Nah, artinya peristiwa itu beberapa kali muncul ya. Jadi pas bangun tidur itu nggak kerasa. Pas melek, ya orang Afrika pas melek kaget sama-sama melek, cuma kelihatan bola matanya itu langsung putih, sama giginya senyum. Nah, pernah kejadian di tahun pertama ada mahasiswa baru yang belum tahu, belum terbiasa dengan kondisi seperti itu. Ketika malam hari, pertengahan malam, turun hujan debu itu, kaget. Qadarullah, dia sampai kemudian sementara malam dia teriak katanya, intahad dunia, selesai dunia, kiamat, kiamat katanya. Akhirnya semua yang lagi tidur pada kaget, sebagian kaget. Maka yang teriak bersangkutan itu mungkin dalam kondisi linglung kali ya, berjalan, dia nggak tahu kalau ada di lantai paling atas, jatuh dari paling atas ke bawah, meninggal dunia. Iya, mahasiswa baru, ya dari Chad, dari Afrika. Nah, saking ya pertengahan malam, saking ngantuk-ngantuknya, ditambah lagi kondisi yang terbiasa, katanya datang hari kiamat kan kondisi seperti itu. Dia bilang sudah habis dunia, katanya kiamat. Ternyata dan itu kejadian. Alhamdulillah di Yogyakarta tidak ada kayaknya musim seperti itu. Kalaupun sekalinya ada, ya erupsi kemarin kan, dia debu berwarna putih sampai Yogyakarta seperti kayak foto hitam putih, ya dapat hembusan dari Merapi. Ya, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Ya, artinya ditutup dengan kegelapan. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tarhaquha qatarah. Ya, ditutup dengan kegelapan, ditutup dan oleh kegelapan. Jadi wajah yang kemudian zalaman, kesuraman. Ya, wajah-wajah yang gelap, wajah-wajah yang kemudian suram, wajah-wajah yang intinya Bapak Ibu sekalian bahwasanya di hari kiamat masing-masing orang akan dikenal pertama kali dari wajah-wajah mereka. Jadi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan wajahnya kepada mereka wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang cemerlang, wajah-wajah yang gembira. Sedangkan orang-orang kafir, wajah-wajah yang tertutup, wajah yang gelap, wajah yang penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu, ya Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, jangankan di akhirat ya, di dunia saja ya akan terlihat di antara wajah orang-orang yang senantiasa wajah-wajah orang-orang soleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, kenapa makanya di antara hikmah kita sebelum sholat itu berwudu. Kalau kemudian dalam sehari 5 waktu kita berwudu, bersih kan, dibasuh wajah kita. Tidak memerlukan kosmetik yang ibu-ibu sebenarnya. Ya, seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa nanti di hari kiamat orang yang biasa adzan itu maka lehernya akan panjang. Ya, atwalu unuqan al-mu'adzinin, kata Nabi SAW, bahwa nanti di hari kiamat manusia yang lehernya panjang itu mereka adalah para mu'adzin. Ya, jangan dipikirkan leher yang panjangnya begitu ya, akan tetapi orang yang mudah dikenali nanti di hari kiamat. Ya, mereka yang kemudian biasa menyerukan untuk memanggil waktu sholat. Ya. Jadi maka jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sekalian kalau punya profesi di tempat tinggalnya di muadzin, tidak masalah. Ya, manusia yang lehernya panjang nanti di hari kiamat mereka para muadzin. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul kafaratul fajr. Ya, mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang yang fajar, dari kata fajir, orang-orang yang durhaka. Ulaika humul kafaratu al-fajr. Mereka orang-orang yang kafir dan mereka orang-orang yang durhaka. Ya, termasuk di sini bukan hanya dari seluruhnya, akan tetapi termasuk juga mereka yang hatinya ada kekufuran, mereka yang hatinya juga senantiasa durhaka di dalam amal dan perbuatannya, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah yang lain dalam surat Nuh. Ya, wala yalidu illa fajiran kaffara, kata Allah, dan mereka tidak melahirkan selain anak-anak yang kemudian berbuat durhaka dan berbuat kafir. Ya, artinya mereka orang-orang yang kafir, mereka yang hatinya juga memiliki kekufuran,
dan kemudian juga hatinya adalah hati yang durhaka dari yang melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di dalam ayat yang terakhir ini Allah menggabungkan antara kekufuran dengan kedurhakaan. Ya, kenapa hadirin sekalian? Karena biasanya durhaka itu bisa menghantarkan pelakunya kepada kekufuran. Semakin seringnya seseorang durhaka kepada Allah, semakin seringnya membangkang, maka semakin mendekati yang namanya kekufuran. Contoh sederhananya, ada orang Islam, kalau dia tidak mau yang namanya melaksanakan salat terus menerus, lama-kelamaan akan membawa pelakunya menjadi kekufuran. Ya. Atau kemudian dia terbiasa untuk kemudian melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau durhaka terhadap perintah Allah, maka lama-kelamaan dia akan mengingkari. Dia akan kemudian memiliki sifat-sifat kekufuran nanti lama-kelamaan. Maka benar kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, sifat yang baik itu maka akan membawa pelakunya ke dalam surga. Sifat kebiasaan yang baik maka menghantarkan kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Sebaliknya, orang yang terbiasa kemudian melakukan perbuatan yang buruk apapun, kemudian timbul keburukan, dan keburukan akan menghantarkan kepada neraka. Dalam sebuah hadis, walaupun ini disebutkan secara khusus, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal bir, akan membawa pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa pelakunya menuju surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang yang terbiasa jujur terus-menerus dengan mempertahankan kejujuran yang terbiasa di dalam dirinya, maka Allah akan mencap dirinya adalah sebagai seorang yang jujur di hadapan para makhluknya, di hadapan para malaikat. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan akan membawa pelakunya kepada keburukan. Orang yang terbiasa dusta, maka dia terbiasa untuk melakukan keburukan. Sekali dia berdusta, maka sekali dia akan kemudian muncul keburukan. Sering dia berdusta, maka biasanya sering untuk melakukan perbuatan keburukan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sifat buruk itu akan menyeret, akan membawa pelakunya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Seseorang yang terbiasa terus berdusta dari perbuatan dan ucapannya, maka Allah menjadikan mencapnya sebagai orang yang berdusta di hadapan para makhluk. Ya, kalau Allah sudah mengatakan fulan pendusta, salahkan dia. Tapi kalau sebaliknya, fulan adalah orang yang jujur, fulan adalah orang yang siddiq, sekali orang percaya dengan kita, maka semuanya akan percaya. Tapi jangan coba-coba. Sekali kalau orang sudah kemudian tahu kita berdusta, maka selanjutnya akan sulit untuk kemudian percaya kepada orang terus. Ya. Makanya Allah mengatakan ulaika humul kafaratul fajr. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah keselamatan dan memohon kepadanya agar menjadikan kita sebagai wajah orang-orang golongan yang pertama, wajah yang berseri-seri, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah, wajah orang-orang yang cerah, cemerlang, bergembira, berseri-seri, karena ingin mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah dari golongan yang kedua, golongan dari wajahnya orang-orang yang kemudian wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, orang-orang yang tertutup dengan debu, orang yang wajahnya gelap, orang yang kemudian kelam, karena disebabkan karena kedurhakaan dan kekufurannya, dan kita memohon perlindungan dari hal-hal yang demikian. Tuntas sudah surat yang ke-80, surat Abasa. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas di surat yang baru insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wa sallam.